Di bawah selimut kegelapan yang pekat di Yerusalem pada malam 10 Maret 2026, angin dingin musim semi menyapu jalan Gaza yang biasanya tenang. Kediaman pribadi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, sebuah gedung apartemen mewah berlantai 3 di nomor 35 yang kini berfungsi sebagai rumah dinas resmi, berdiri kokoh di balik pagar pengaman tinggi dan kamera pengawas yang tak henti berputar. Lampu-lampu redup menyinari balkon-balkon berlapis kaca anti peluru. Sementara di dalam, suasana damai palsu menyelimuti ruang-ruang berlapis karpet tebal dan dinding berpanel kayu mahogoni. Namun, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam di mana bayang-bayang dari ribuan mil jauhnya, dari tanah tropis yang jauh di Asia Tenggara, bergerak tanpa suara menuju target paling terlindungi di Timur Tengah. Semuanya dimulai tepat pada malam hari, ketika langit di atas Laut Mediterania yang gelap bergetar pelan. Dari geladak kapal selam serbu kelas Nagapasa milik TNI AL yang menyusup diam-diam di perairan internasional, 3 unit rudal jelajah supersonik jenis baru yang dikembangkan secara rahasia dalam program pertahanan nasional meluncur keluar dari tabung peluncur vertikal. Rudal-rudal itu bukan senjata konvensional biasa. Mereka adalah produk kolaborasi diam-diam antara insinyur Kopassus dan Lembaga Riset Pertahanan Nasional, dirancang dengan teknologi stealth yang membuat radar Israel sekalipun kesulitan mendeteksi jejak panasnya. Panjang masing-masing 6,2 meter, berat 1.200 kg, dengan hulu ledak penetrasi beton seberat 450 kg yang mampu menembus lapisan pengaman bunker sekalipun. Nama kode operasi, Arwah Malam. Peluncuran itu berlangsung dalam hitungan detik yang mendebarkan. Api biru menyembur dari nosel rudal, mendorong badan silinder hitam mengkilap ke atas dengan kecepatan Mach 0,9 pada fase awal. Kapal selam segera menyelam lebih dalam, meninggalkan jejak gelembung yang lenyap di telan ombak. Di ruang kendali taktis di Jakarta, para perwira Kopassus mengawasi layar radar melalui tautan satelit terenkripsi. Jarak tempuh rudal, 1.850 km. Waktu tempuh, 47 menit. Tidak ada margin kesalahan. Setiap variabel, angin, suhu udara, bahkan gangguan elektromagnetik dari sistem Iron Dome telah dihitung ulang ratusan kali oleh algoritma AI buatan tim cyber Kopassus. Sementara rudal-rudal itu meluncur melintasi langit malam, pasukan inti Kopassus sudah berada di posisi. 22 operator elit dari Detasemen 81 Anti-Teror dan Satuan 90 Penanggulangan Teror yang telah menyusup ke wilayah Israel selama 3 minggu sebelumnya melalui jalur laut dan darat yang rumit menanti di pinggiran Yerusalem. Mereka bukan pasukan biasa. Setiap prajurit adalah veteran puluhan operasi rahasia, dilatih di hutan-hutan Kalimantan dan pegunungan Papua dengan kemampuan bertahan hidup tanpa logistik selama 72 jam. Seragam hitam anti-inframerah mereka menyatu dengan kegelapan. Senjata utama mereka, karabin serbu Pindad SS-2V5 modifikasi dengan peredam suara dan peluru subsonik, siap menyala. Tim dipimpin oleh kolonel fiktif bernama Mayor Jaka Widodo, sosok legendaris di kalangan Kopassus yang namanya tak pernah tercatat di buku resmi. Rudal pertama menyentuh radar Israel pada menit ke-42. Sirene meraung di seluruh Yerusalem. Sistem Iron Dome yang selama ini dianggap tak tertembus berusaha menjebak ancaman itu. 2 rudal pencegat meluncur ke angkasa, meninggalkan ekor asap putih yang menyala di malam. Namun, rudal Indonesia telah diprogram dengan manuver evasif canggih, zigzag tak terduga di ketinggian rendah, hanya 150 meter di atas permukaan tanah. Rudal pertama menghindari pencegat pertama dengan margin 12 meter, lalu menghantam pagar luar kediaman Netanyahu, tepat pada pukul 03:04 dini hari. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, beton dan besi berhamburan seperti kertas robek. Api oranye membumbung setinggi 20 meter, menerangi wajah-wajah terkejut para penjaga Shin Bet yang berlarian dari pos jaga. Rudal ketiga, yang paling mematikan, meluncur lebih rendah dan lebih lambat, seolah mengejek sistem pertahanan. Ia menghantam balkon lantai 3,
ruang kerja pribadi Netanyahu dengan presisi bedah. Ledakan itu bukan ledakan besar-besaran, melainkan ledakan terarah yang merobek dinding luar tanpa meruntuhkan seluruh gedung. Potongan-potongan beton dan besi beterbangan ke jalanan di bawah, menghancurkan 2 mobil dinas yang terparkir. Asap tebal membubung, membawa bau bahan peledak dan kayu terbakar. Seluruh kompleks kini terlihat seperti zona perang, pagar roboh, menara pengawas miring, dan cahaya sorot darurat berkedip-kedip putus asa. Di saat kekacauan mencapai puncaknya, Kopassus bergerak. Dari 2 van hitam yang diparkir diam-diam di gang belakang Jalan Aza, Kopassus melasat keluar. Mereka berlari dalam formasi segitiga sempurna. Langkah kaki mereka tak bersuara di atas aspal basah oleh embun malam. 2 orang pertama membawa peluncur granat 40 mm yang langsung menembakkan proyektil asap tebal ke arah pos jaga utama. Asap putih pekat menyelimuti area, membutakan kamera dan sensor gerak. Sementara itu, tim sniper di atap gedung sebelah memberi perlindungan dengan tembakan presisi yang merobohkan 3 penjaga Shin Bet sebelum mereka sempat mengarahkan senjata. Penyerbuan ke dalam gedung berlangsung dengan kecepatan yang mengerikan. Pintu depan yang sudah retak akibat ledakan rudal pertama dihancurkan dengan muatan peledak kecil berbentuk C4 yang ditempatkan tepat di engsel. Ledakan kecil itu cukup untuk membuka celah tanpa menimbulkan runtuhan. Tim pertama menerobos masuk, bergerak dalam formasi stack klasik. 2 orang di depan dengan perisai balistik, diikuti penembak utama. Ruang lobi yang dulunya elegan kini penuh puing. Lampu darurat berkedip merah. 2 penjaga yang tersisa di ruang keamanan ditembak jatuh dengan peluru subsonik yang tak bersuara. Tubuh mereka ambruk tanpa suara berlebih. 1 kelompok naik tangga darurat. Di setiap pintu, mereka menggunakan alat breaching charge mini, sebuah inovasi Kopassus yang bisa membuka kunci elektronik dalam 2 detik tanpa ledakan besar. Asap dari rudal masih menyelimuti udara ketika tim utama mencapai lantai 3. Di sini, ruang-ruang pribadi Netanyahu terbentang, ruang kerja dengan meja jati impor, dan kamar aman berlapis baja yang seharusnya tak tertembus. Di dalam, furnitur terbalik, buku-buku berserakan, dan layar komputer masih menyala menampilkan dokumen rahasia yang tak sempat ditutup. Penyerbuan ke kamar aman menjadi puncak ketegangan. Pintu baja setebal setengah meter, tanpa celah. Kopassus tak membuang waktu. Mereka memasang muatan termit khusus, bahan yang membakar pada suhu 2500 derajat Celcius di engsel dan kunci. Api biru menyala, melelehkan baja seperti mentega. Dalam 38 detik, pintu terbuka dengan derit logam yang menyayat telinga. Dengan dinding beton bertulang dan sistem oksigen cadangan, sosok Perdana Menteri terlihat duduk di kursi, wajahnya pucat tapi mata tetap tajam, dikelilingi 2 pengawal pribadi terakhir. Operator Kopassus tak memberi kesempatan. 2 granat gas air mata dilemparkan masuk, diikuti tembakan presisi yang melumpuhkan kedua pengawal. Gerakan mereka cepat, terlatih, tanpa ampun tapi terkontrol. Ruangan aman itu jatuh ke tangan Indonesia. Asap gas memenuhi udara, membuat mata perih dan napas tersengal-sengal. Prajurit Kopassus menodongkan senjatanya ke arah Presiden Netanyahu sambil berbicara dengan nada pelan namun mengancam. Ekspresi Netanyahu ketakutan meminta ampun. Namun Kopassus tidak banyak berpikir. Mereka langsung melayangkan nyawanya dengan 1 kali tembakan dan keluar dari ruangan daerah sana.